Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Di bawah saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat Natal dan selamat merayakan pesta Roh Kudus pada hari ini. Kita bersyukur bahwa Allah yang berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam diri Yesus mau hadir di dalam keluarga, lahir sebagai seorang manusia dengan ayah dan ibu seperti dia juga. Itulah rahmat Allah yang luar biasa yang akhirnya mengangkat martabat keluarga sebagai satu lembaga yang dikuduskan, karena Allah sendiri berkenan hadir dan tinggal dalam keluarga itu. Keluarga kudus saya yang menjadi badan hidup kita, mau mengajak kita untuk belajar bagaimana kita hidup dalam naungan kasih Allah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati untuk perayaan ini. Saya memohon supaya Allah Tuhan senantiasa menentukan keluarga Kristen dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan di tengah kehidupan keluarga, supaya mereka sungguh menjadi terang dan saudara membawa sukacita dan damai sejahtera. Kita mohon ampun kesalahan dan dosa-dosa kita supaya layak kepada peristiwa perjalanan ini. Saya mengaku Tuhan yang kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang selamat.
Marilah kita berdoa. Allah Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah Sang yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga Kristus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga-keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat cinta kasih. Dengan pengantar Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Dansik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hamba nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungnya. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan menjawab Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, itulah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memberitakan hal itu kepadanya sebagai benar. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abram menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Selama-lamanya.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham ketika dia dipanggil berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Dia berangkat tanpa mengetahui tempat yang dia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah dewasa, karena dia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati hidup terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Lukas. Ada 7 pertama besar dari penuh hikmah. Injil Lukas 42 ayat 22 sampai 40. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung berkuku
atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas nama Roh Kudus, Simeon datang kepada Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Engkau, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yesus dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak-anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi suatu pedang akan menembus jiwa sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Dia suka sangat lanjut umurnya, sesudah menikah dia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang dia janda dan telah berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan baik Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga anak pun datang kepada Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan untuk Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Berikanlah sabda Tuhan, dan pujilah Kristus. Hari ini bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah padanya. Di bawah selesai yang ada kasih dalam kehidupan Yesus Kristus. Saya mau tanya dulu, seringkali orang berpikir bahwa ada yang lebih kudus di dalam hati hidup. Karena ada panggilan yang istimewa dalam diri, panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup pembiara atau panggilan hidup sebagai pelayan Tuhan dalam diri. Keluarga yang satu menikah, yang satu dia. Mana yang lebih kudus? Yang menikah atau yang tidak menikah? Yang menikah, yang tidak menikah.
tidak ada yang kudus ya, atau sama-sama ya, wah luar biasa sama-sama kudus. Kalau pertanyaannya ditambah lagi, mana yang lebih jauh kudus? Ada dua belas sama-sama kudus. Yang lebih kudus mana? Yang keluarga atau yang pastor atau suster? Mana yang lebih? Dua-duanya itu kan? Harus saya yang lebih dulu. Saudara-saudara yang kasih itu sekedar intervensi. Tapi kan bahwa kekudusan itu sebenarnya hadir sejak awal mula, dan kalau awal mula berarti di dalam keluarga. Saya tidak bisa jadi pastor kalau tidak lahir dari keluarga. Artinya di dalam keluarga itu kekudusan itu hadir pertama kali, dan kekudusan itu menjadi nyata dalam keluarga ketika hadirnya yang maha kudus, Allah sendiri, Yesus di dalam keluarga. Jadi pertanyaan kita sebenarnya ahli yang sama, bahwa Allah memilih untuk hadir di dalam keluarga karena Allah melihat dan tahu menghendaki bahwa memang manusia itu dari awal mula adalah kudus, dan kekudusan itu ada di dalam keluarga di mana manusia dilahirkan pertama kali. Kekudusan yang dahulu kala di dalam kisah Kejadian juga hadir dalam manusia yang pertama itu, Adam dan Hawa. Mereka diciptakan laki-laki dan perempuan untuk berkeluarga, untuk melahirkan kekudusan itu. Tetapi kesatuan mereka itulah yang akhirnya menyebabkan dosa itu menguasai kehidupan manusia dan kehidupan keluarga. Hadirnya Allah, lahirnya Yesus dalam keluarga mengangkat kembali martabat keluarga Allah yang rusak akibat dosa itu pada kekudusan, pada keilahian. Itulah fakta luar biasa, rahmat luar biasa yang boleh kita alami, boleh kita terima ketika kita sedang merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal mendasar kalau kita mau merenungkan firman Tuhan pada hati ini. Buah bacaan yang pertama sama-sama bisa tentang Abraham, seorang yang kita tahu persis bagaimana dia begitu beriman kepada Tuhan meskipun segala sesuatu yang tidak jelas, tetapi ketaatan imannya itu telah mendatangkan rahmat yang luar biasa. Apabila nanti keturunanmu akan sama seperti bintang-bintang di langit, meskipun pada saat itu Abraham sudah sangat tua, istrinya sangat tua. Karena ketaatannya maka terjadilah bahwa Allah berkenan menganugerahkan rahmat kehidupan yang luar biasa dalam keluarga itu. Jadilah keturunan sampai terjadi selama. Kalau kita ada dikasih di orang bisa melacak apa namanya ketika keturunan itu sampai kemana-mana itu, dan katanya ini kita kalau melacak kita bisa sampai nanti pada bahwa kita ini ternyata juga punya darah Abraham, darah yang sungguh yang maksudnya dari sejarah bahwa kita ini anak-anak Allah keturunan Abraham. Jadi jangan heran bahwa kita yang dari bagian timur ini, meskipun kita tahu gitu ya, tetapi dengan aplikasi itu orang bilang kita ini sebenarnya juga punya darah dari yang perang itu, mulai dari yang perang sedikit sampai ke paling perang di bagian paling barat. Luar biasa itu. Dilihat bahwa memang dalam kehidupan manusia ini kita sebenarnya satu dari Allah yang sama itu, dan karena itu kita mau memperjuangkan kehidupan yang akhirnya kudus dari Allah melalui
ketaatan kepada Allah sendiri seperti yang ditunjukkan oleh Al-Habib bahwa menurut kita bahwa iman kita ini ketaatan itu juga yang ditunjukkan oleh Madian dan Yusuf dalam siap sedia menerima tugas tawaran untuk bekerjasama melahirkan sang juru selamat yang meski membawa konsekuensi yang luar biasa berat, tetapi mereka dengan tekun dan setia taat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka terjadilah rahmat yang luar biasa kepada kita melalui Yesus Tuhan. Saudara-saudari, ketaatan yang sama itulah yang masih tumbuh di dalam keluarga-keluarga kita saat ini. Maka kalau kita mau kembali melihat sejauh mana keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Kristiani taat dan setia pada kehendak Allah, itulah yang akan menjadi kunci sejauh mana kita sungguh beriman kepada Paus Franciscus berulang kali memuji keluarga-keluarga yang taat setia pada pernikahan suci, pada perkawinan di dalam gereja, karena kekudusan kita, tetapi juga keprihatinan yang luar biasa bahwa ada begitu banyak keluarga yang tidak mampu taat setia pada pernikahan suci, pada lembaga yang sudah dikuduskan Allah. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita sekarang ini, bagi keluarga-keluarga kita. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah bertahan sampai 80 tahun bersama-sama, luar biasa, boleh bersyukuri rahmat itu, karena Anda telah menunjukkan betapa kasih setia Tuhan yang tetap selama-lamanya itu juga hadir di dalam ikatan pernikahan yang suci. Tentu saja semangat, teladan Bunda Maria dan Sang Yusuf telah mendorong saudara-saudari untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan ikatan pernikahan yang suci. Tetapi kita mesti berdoa banyak bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran dalam ikatan pernikahan suci. Ada terlalu banyak keluarga-keluarga kita yang tadinya begitu luar biasa semangat untuk mengikatkan diri dalam pernikahan suci, tetapi akhirnya gagal menunjukkan kesetiaan itu. Itulah keprihatinan yang mesti kita bantu. Pertama tentu saja melalui keluarga kita, tetapi syukurlah bahwa dalam persekutuan gereja, dalam paroki, dalam kompas, dalam wilayah, kita diperboleh ikut serta memperhatikan mereka yang mengalami kesulitan itu, supaya sungguh melihat bahwa ini keluarga yang dipersatukan dalam kekudusan Allah ini mesti diperjuangkan. Saat kami bernikah bukan sekedar diterima ketika diberkati gereja saja dan selesai, tetapi harus terus-menerus diperjuangkan, dituntut kembali dalam hidup bersama suami dan istri. Itulah yang sudah ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf. Kalau kita tahu cerita bagaimana awal mula Maria mengandung dan akhirnya melahirkan Yesus, betapa sulitnya situasi. Dia harus mengatakan kepada Yusuf yang belum bersama sebagai suami istri bahwa dia sudah. Itu saja kalau sekarang ini ada laki-laki muda-muda yang tiba-tiba didatangi pacarnya bahwa dia sudah hamil, saya tidak tahu apakah dia bisa menerima. Dia dapat, tetapi Yusuf mau menerima itu karena Allah sendiri menghendaki supaya dia menjadi ayah pemimpin dalam keluarga ini, dan dia mengambil resiko.
Di dalam keluarga ada begitu banyak tantangan dan kesulitan yang kalau kita pikir-pikir rasanya tidak seberat apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria ini. Tetapi karena kita punya ego biasanya, punya ingin supaya menang sendiri, nanti akhirnya kita mengorbankan ikatan pernikahan yang suci. Tidak bisa saling memahami, tidak bisa saling mengerti, dan tidak bisa juga saling mengenal. Akhirnya runtuhlah ikatan pernikahan suci. Saudara-saudari, kita memohon supaya dalam perayaan pesta keluarga kudus ini, rahmat Tuhan boleh terus dicurahkan kepada keluarga-keluarga kita, terutama mereka yang mengalami kesulitan dan tantangan, supaya keluarga yang sudah dikuruskan oleh Allah ini tetap menjadi terang dan cahaya kekudusan di tengah masyarakat, di tengah dunia ini. Nilai-nilai pernikahan yang suci terus dipertahankan, terus ditumbuh kembangkan, supaya banyak orang boleh mengalami dan melihat bahwa inilah Allah yang hadir di dalam keluarga, membuat keluarga ini juga menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera, bukan hanya bagi keluarga itu, bukan hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi banyak orang yang sekitarnya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga mohon supaya keluarga-keluarga yang telah berjuang tekun dan taat setia mempertahankan ikatan pernikahan suci mereka, terus juga diberi rahmat oleh Allah sendiri, supaya mampu terus mempertahankan ikatan pernikahan yang suci itu, dan pada akhirnya boleh juga mencapai kekudusan yang sempurna dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Tuhan dan pelayan keluarga kudus ini menemukan kita untuk setia mengikuti Tuhan sampai ke hidup yang kekal. Amin. Mari sekarang kita memahami iman dan kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat iman palsu. Aku percaya akan Allah, wahai yang Maha Kuasa, dan Yesus Kristus, yang Allah kita, yang dari Roh Kudus, yang melihat sesama pemerintah khusus Pilatus, bisa dikawal yang turun Saudara-saudara yang terkasih, Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan, dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Tuhan menjawab, dengarkanlah doa kami umat-Mu yang Tuhan. Bagi gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang berdasari perjuangan kerutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak. Marilah kita mohon bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon bagi keluarga kita masing-masing. Allah Bapa Maha Kasih,
Berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab, terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Allah Subhanahu wa baik dengan kehadiran dan doa-doa permohonan kami sebagai ungkapan dan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik melalui kehidupan keluarga Kristen yang taat dan setia kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan berdoa secara khusus sekarang keluarga kita, keluarga Kristiani, suami dan istri, supaya ketaatan dan kesetiaan boleh terus hadir dalam kehidupan keluarga kita, dan juga kita akan mohon berkat secara khusus bagi semua kita, keluarga, suami dan istri, dan juga ada yang membawa atau keluarga khusus dipersiapkan. Kita akan berdiri dan kita berdoa bersama dengan teks yang ada. Doa keluarga khusus, suami, doa suami istri. Kita berdoa bersama. Allah sumber singkat sejati, bersatukan kami dalam hati kami dan suci. Kami bersyukur atas segala pengalaman selama perjalanan kami, atas segala kesukaan, atas segala kemanusiaan yang telah memungkinkan kami berpegang teguh pada kita. Berlaku dalam cinta, kami bersyukur atas segala yang kau percaya. Kami agar selalu setia sama-sama lain untuk dengan masyarakat Indonesia. Agar manusia berdoa bersatu dan menuju kepada saling melupakan dan Tuhan dan siap saling mengampuni dan saling semoga kami saling memaafkan Kristus dalam gereja dan dalam komunitas kami ini yang telah selesai berkatalah kami berdoa kami berdoa juga untuk istri yang sedang mengalami kemudahan dan dalam kasih yang mereka untuk meningkatkan daya cinta mereka. Yesus Kristus Tuhan ini yang Amin. Bapak Ibu suami dan istri silakan untuk mendoakan dan kita mengucapkan dari suami dan istri. Kita mulai dengan bapak suami. Dan pujilah Engkau Tuhan karena kekuatan-Mu saya telah menerima pendidikan saya. Ibu, silakan. Sama-sama. Tuhan
berkati keluarga-keluarga ini, serta menjaga mereka, doa mereka ketika dalam kesusahan, dan kamilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau bersurahkan berkat berlimpah bagi keluarga-keluarga yang bahagia ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan yang membawa kartu keluarga kudus berikan yang di bawah dan berdiri juga silakan.
Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan itu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah persembahan roh yang nanti kami tunjukkan sebagai ungkapan syukur. Semoga berkat persembahan ini kami kau satukan sebagai keluarga yang saling mengasihi satu sama lain dengan antara Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Sehingga pada saat kami mengakui dalam Dia Allah penglihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala yang tak kelihatan. Dari sebab itu bersama malaikat dan seluruh surga kami berpada memuliakan keagungan-Mu dengan tangan hingga bernyanyi. Ketika diserahkan untuk sengsara dan rela yang berdosa dan sambil mengucap syukur dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berharap. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepada.
Yang pulang sudah perjalanan yang mengambil jalan. Sekali lagi yang sudah syukur kepada dan kiranya kepada memberikan selain yang berkah. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah jalan dalam perjanjian baru dan Allah yang ditukarkan bagimu dan bagi semua orang dan hidup dalam Tuhan. Dalam hal ini sebagai keterangan akan datang. Bila menyatakan sendiri kepada Tuhan, kami mempersembahkan kepada Bapa untuk kehidupan dan penjalan keselamatan. Kami bersyukur semoga kami Allah yang mengatur dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima kebenaran Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan dan berikan yang bersama di seluruh bumi agar kau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam bersatu dengan Paulus kami bersesus. Kami sekali bersyukur kami bersama serta semua keadilan. Biarlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dan melaksanakan bakti dan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan itu, terimalah mereka dalam cahaya wajah Tuhan. Kami mohon dan saya kami semua agar kami terima dalam perolahan yang alam bersama Santa Maria yang berdoa dan semua melayan orang sudah seorang kudus sepanjang masa yang hidupnya agar berkenan padamu. Semoga kami lupa berkenankan turut serta memuji yang memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia bersama kita dalam kami Allah yang Maha Kuasa dalam bersyukur dan bersyukur dalam penguatan dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Yesus Kristus juga telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu memberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami dalam memperhatikan keimanan gereja, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya kita menghargai sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Berbagai terkasih datang berdoalah biar Dia yang menghapus dosa-dosa itu. Berbaikilah sebab saya diundang perjamuan anak Tuhan. Dan saya atas doa saya, tapi dosa saya akan saya.
Mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Kau telah memberikan rezeki kami supaya sumber kebahagiaan segera dibagi kami. Bantulah kami agar dapat meneladani keluarga kudus Nazaret dan telah Kau perkenankan kami menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian secara pasti untuk beberapa pengumuman hari Minggu Pesta Keluarga Kudus Yesus Maria Yusuf Minggu 31 Desember berikut ini. Yang pertama, jadwal misa selama pekan suci. Misa syukur untuk tahun 2023 31 Desember pukul 5 sore. Misa tahun baru memperingati Maria Bunda Allah 1 Januari 2024 pukul 6 sore. Misa Jumat pertama dilanjutkan dengan adorasi 5 Januari 2023 pukul 6 sore. Perayaan Natal bersama Bina Iman Anak tanggal 7 Januari 2023. Setelah misa pagi, anak-anak diharapkan menggunakan mahkota berbentuk bintang negatif. Mahkota dibuat dari kardus dan kertas berwarna emas. Yang kedua, setelah misa pagi ini akan diadakan bina iman anak paroki di aula paroki. Yang ketiga, amplop mohon berkat di tahun yang baru telah disediakan di depan pintu masuk gereja. Silakan umat mengambilnya. Yang keempat, bagi umat yang ingin berbagi sukacita Natal telah disediakan amplop aksi Natal di depan pintu masuk gereja. Yang kelima, bagi yang ingin mendaftar sebagai calon penerima komuni pertama dapat menghubungi Suster Antonita STH atau sesi liturgi paroki. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 31 Januari 2024. Pertemuan pertama dan bersifat wajib bagi seluruh orang tua calon penerima komuni pertama bersama dengan pastor paroki dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Februari 2024 pukul 7 malam di gereja. Yang keenam, bagi yang ingin menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma dapat menghubungi Suster Antonita STH atau sesi liturgi paroki. Pendaftaran akan ditutup pada Sabtu 27 Januari 2024. Bagi yang ingin pertemuan pertama dan bersifat wajib bagi seluruh orang tua calon krisma dilaksanakan pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 7 malam di gereja. Yang ketujuh, diinformasikan untuk uang kolekte pada Minggu hari keempat Minggu 24 Desember. Kolekte Rp2.650.000, pembangunan Rp2.117.000, parkir Rp242.000. Misa Minggu malam Natal Minggu 24 Desember. Kolekte Rp12.405.000, pembangunan Rp11.540.000,
juta rupiah. Pembangunan 11.540.000 rupiah. Parkir 620.000. Perpuluhan 1.100.000 rupiah. Misa Natal Minggu 25 Desember. Kolekte 7.281.000 rupiah. Pembangunan 4.726.000 rupiah. Parkir 400.000 rupiah. Dana 10% pertumbuhan BKRI 511.000 rupiah. Setoran 30% Kompas Immaculata Oktober 88.000 rupiah. Setoran 30% Kompas Immaculata November 36.000 rupiah. Setoran 30% Kompas Immaculata Desember 95.000 rupiah. Setoran pembangunan gereja Kompas Immaculata 286.000 rupiah. Setoran pembangunan gereja Kompas Immaculata November 119.000 rupiah. Setoran pembangunan gereja Kompas Immaculata Desember 95.000 rupiah. Kolekte misa arwah Ibu Bise Kartini Peliku 29 Desember 593.000 rupiah. Penerimaan bulan Desember untuk kios paroki 14.050.000 rupiah. Penerimaan bulan Desember untuk rumah paroki 7 juta rupiah. Yang kedelapan diumumkan untuk ketiga kalinya akan saling menerima sakramen perkawinan Vincent Anita Ruberi, putri dari Bapak dan Ceweli dan Ibu Sutina dari Paroki Santa Maria Jakarta Surga, dengan Agustinus Firnadi, putra dari Bapak Faustinus Martila dan Ibu Paulina Sunyati dari Paroki Santo Franciscus Saperus Solo. Bagi siapa saja yang mengetahui adanya amanat perkawinan mereka, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Yang kesembilan, mohon seluruh umat menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di dalam gereja, kamar mandi gereja, halaman gereja, kolam dan parkiran gereja. Demikian pengumuman pagi ini, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk semua tugas yang telah mempersiapkan melayani pada hari ini pada Pesta Puji yang baik. Selamat merayakan Pesta Tuhan Kudus. Semoga semangat kekudusan dan kehidupan dari keluarga kudus dari Nazaret senantiasa hidup juga dalam keluarga kita masing-masing dan berkat bagi banyak orang di sekitar. Dan saya juga bersiapkan hati untuk menerima Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.